Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi lagi bersama saya Muhammad Hasan Nabihat dari RO25 NIM 142. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas pertemuan kita yang ke-10, yaitu pendahuluan bahasa C++ lanjutan dari pertemuan ke-9. Di sini kita bakal mempelajari bahasa seperti variabel atau tipe data konstan dan juga yang lain di bahasa C. Terus tujuan ini untuk memberi pemahaman menyeluruh dari konsep paling dasar variabel tipe data hingga implementasi menggunakan array, vektor, fungsi, komentar kode, serta latihan pemrograman dapat diterapkan secara langsung. Saya berharap pada kali ini kita akan bisa mempelajari dengan baik bahasa C yang mungkin akan digunakan untuk depannya juga. Sebelum masuk ke materi teknis, kita bisa memahami dulu sedikit tentang C sendiri. C adalah bahasa pemrograman tingkat menengah, artinya ia menggabungkan fleksibilitas bahasa tingkat tinggi dengan kontrol rendah terhadap memori dan hardware. C dirancang untuk memprogram perkembangan dari bahasa C, tetapi dengan tambahan konsep object-oriented programming. Hingga saat ini C digunakan untuk seperti ke sistem operasi Windows, sistem finansial, robotik embedded system, dan juga yang lain. Nah, untuk struktur bahasa C itu kita bisa menggunakan professional directive, include dan iostream, fungsi main, dan statement di dalamnya sederhana ini juga. Nah, untuk berikutnya adalah sini kan berarti variabel dan tipe data dan juga konstan. Pertama kita bahas konsep paling dasar yaitu variabel, tipe data, dan konstan. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data dalam program, ibarat wadah yang bisa mengapung nilai tertentu dalam C++. Tipe datanya beragam seperti int untuk bilangan bulat, double untuk pecahan, char untuk karakter, string untuk teks, dan bold untuk nilai benar atau salah. Konstanta menggunakan keyword konstan, yaitu variabel yang nilainya tidak dapat diubah. Contoh const float B13. Perlu diperhatikan bahwa tipe data bukan sekedar label, tetapi menentukan berapa banyak memori yang digunakan serta bagaimana nilai proses oleh CPU. Salah umum seperti menyebut ukuran byte, salah akan memperbaiki dengan penjelasan akurat. Int biasanya 4 byte, float 4 byte, dan double 8 byte. Untuk contohnya, nah contohnya tuh bisa kalian lihat di sini mungkin. Sebentar. Nah, sini adalah salah satu contoh dari kode uh, contoh pada variabel tipe data dan juga konstan. Nah, ini adalah salah satu contoh tipe variabel tipe data dan juga konstan dalam pengumuman. Yaitu seperti di sini ada variabel untuk tentang integer double tinggi, terus
double bilangan pecahan presisi tinggi, terus juga char satu karakter A, string text, foot dan juga bold, true, and fast. Menggunakan keyboard counts, variabel adalah ruangan dalam tipe datanya. Jadi consta adalah variabel yang nilainya dapat diubah setelah dideklarasikan. Kalau misalnya kita run, di sini dia akan memberikan data yang dia dapat dari sini seperti nama. Dia akan mengambil dari insulin namanya Fuad, terus string namanya Fuad, terus dari tinggi dia juga mengambil dari datanya juga, status hingga nilai PT-nya juga. Untuk berikutnya, untuk berikutnya adalah input dari pengguna atau SIM dan Jitter uh, kita akan bahas tentang bahasa input C++ menggunakan Sinan untuk mengambil input sederhana seperti angka dan detailin untuk mengambil input kalimat lengkap termasuk seperti spasi. Namun penggunaan dua metode ini tuh di dalam suatu programan perlu trik karena sin meninggalkan seperti new line di buffer. Terus untuk membersihkan buffer kita harus menggunakan sin titik ignore. Contoh alurnya tuh user memasukkan angka dengan sin. Kemudian untuk mengambil nama lengkap menggunakan Zeppelin, kita harus memanggil sin ignore terlebih dahulu. Dengan memahami ini, input interaktif akan berjalan lebih lancar tanpa error atau input terlewat. Untuk contohnya mungkin kita seperti ini. Nah, ini adalah satu contoh dari input output sin dan Zeppelin. Untuk code outputnya bisa di sini ada satu code untuk outputnya. Sin untuk mengambil input dasar, mengambil angka. Di sini ada sin umur. Ditelin untuk input kalimat karena sin tidak membaca spasi, kita gunakan ditelin sin juga nama lengkap. Terus hafal buffer sin kita menggunakan sin ignore, digunakan ketika kita mencampur sin dan juga ditelin. Kalau misal contohnya ini bisa ini seperti yang udah kali, cuman kita coba run aja. Jadi dia bisa memberi kita hasil option untuk menambah nomor. Kita coba isi nama lengkap, dia kan langsung menerima datanya secara langsung dengan mengambil masukkan umur yang kita masukkan dan juga nama yang kita ketik. Dia kan langsung menerima datanya di sini. Terus untuk berikutnya, kita akan masuk ke array. Termasuk penyimpanan banyak data. Array adalah struktur data statis dengan ukuran tetap dan indeks dimulai dari 0. Misal array seperti nilai ujian 80 dari 90 dan 70. Namun dalam pemrograman modern penggunaan array saja itu kurang fleksibel. Maka kita tuh menggunakan stage vector dari STL. Vektor bersifat dinamis, bisa menambah data kapanpun dengan pushback, dan vektor dapat mengelola data dalam jumlah besar secara rapi.
Cara rapi literasi dilakukan menggunakan loop atau for auto vector yang jauh lebih mudah dipahami. Salah satu contohnya mungkin seperti ini. Dan salah satu contoh array di sini ada int nilai 5 dari 80, 90, 75, 88, 92 dengan masukkan daftar nilai int 0 sampai 5 nilai count dan end. Kalau kita coba run di sini, nah dia kan langsung membagikan daftar-daftar nilainya. Jadi dari sini kita akan membanding nilainya 80, 90, 75, 88 dan juga 95 karena dia mengambil nilai dari 5 aja. Kalau misalnya kita kurangi mungkin orang. Jadi kan mengambil dari for each 04 nya. Jadi, oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang uh, fungsi sederhana dan parameter atau return. Nah, fungsi adalah bulan kode yang bisa dipanggil kapan kapan saja mendukung fungsi dengan parameter fungsi uh, tanpa parameter dan fungsi yang mengembalikan nilai 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 return. Contohnya fungsi menghitung luas atau fungsi penjumlahan. Dengan menggunakan fungsi program lebih rapi dan modular, ini sangat penting saat program memulai besar karena menghindari penulisan kode yang berulang. Fungsi adalah cara untuk memecah program dulu kecil yang dipanggil berkali-kali. Contohnya mungkin seperti nama fungsi parameter tipe data return, isi dan juga atau body. Ketika fungsi dipanggil, CPU akan buat stack frame baru di memori yang berisi alamat kembali return alias parameter variabel lokal. Setiap kali fungsi dipanggil, stack frame baru ditambahkan dan ketika selesai stack frame itu akan dihapus. Kalau contoh di pemrogramannya mungkin akan seperti ini. Sebelumnya mungkin saya belum memberikan contoh vektor,
Di sini adalah contoh vektornya. Kalau di vektor dia akan mengambil dari sini dua angka prospek dari 10, prospek dari 20 jadi 30. Kalau kita misalnya tebaran, ini akan mengisi vektornya dari angka 10, 20, dan juga 30. Untuk fungsi parameter dan juga return, bentukannya akan seperti ini. Kalau bisa ketaran, ya kan jumlah dari tambahan 5 dan juga 7, jadi seperti kalkulator itu, tapi mungkin dia di tambahan aja sih, dengan return sat A plus B dari A yang diambil dari 5, terus B yang dari 7, terus jangan dengan variabel itu return. Tanpa parameter dia kan di sini halo dunia void. Terus kalau untuk yang is main hello, dia akan memberi hasil penjumlahan dari 5 dan juga 7, total di 12. Untuk berikutnya, adalah scope variabel global dan juga lokal. Kemudian kita bahas scope atau ruang lingkup variabel yang dideklarasikan di luar fungsi bersifat global, sedangkan yang di dalam fungsi bersifat lokal. Variabel lokal hanya bisa digunakan di dalam fungsi tempat dia dibuat. Memahami scope mencegah error seperti variabel itu nilai yang berbuah tanpa sengaja dengan konflik nama variabel. Terus selanjutnya adalah komentar kode perbaikan nilai rendah. Selanjutnya adalah bagian yang kemudian sebelumnya kurang dibahas adalah komentar kode. Komentar sangat penting untuk menjaga kerapian kode serta memudahkan programan lain dalam membaca program C++ menggunakan jenis komentar seperti baris atau banyak baris. Maksudnya dari komentar adalah menjelaskan maksud kode, menjelaskan alasan logika di desain, menandai bug, memberi dokumentasi untuk program lain. Contoh komentarnya itu memberikan garis miring satu baris, uh, garis miring tanda bintang juga menggunakan adhesive ya. Untuk belajar kita menggunakan struct untuk menyimpan beberapa tipe data dalam satu entitas, menggunakan vektor agar data bisa bertambah dinamis dengan fungsi terpisah dan kode yang lebih bersih. Komentar tersebut menjelaskan tujuan cara yang penting dan bypass reference agar vektor tidak di copy hemat memori. Contohnya adalah, nah, di sini adalah contoh dari scope valuable. Sebelum kita bahas ruang komentar, ini adalah scope valuable di mana file demand dari 10 lokal di fungsi, contohnya 5 dia akan mengambil dari sini in lokal dan juga in global. Global fungsi contoh dan juga lagi global fungsi main. Terus value dia akan mengambil dari ins-nya, and selesai dari lokal dia akan mengambil dari sini. Untuk komentarnya, komentarnya kan bagus, di garis miring kita kemudian luas persegi rumus luas itu menjadi penjelasan di sini.
berikutnya adalah namespace std. Keyword using std memudahkan penulisan kode sehingga kita tidak perlu mengetik std secara berulang. Namun ada juga alternatif seperti menuliskan manual std count, std chain alias namespace std dan juga sama dengan std. Dengan memahami namespace, kita bisa menulis code yang lebih aman, terutama dalam proyek skala besar agar tidak terjadinya konflik nama. Salah satu contohnya adalah untuk cara yang paling sering digunakan di STD itu seperti ini lah. Nah, contoh untuk CD itu di sini using namespace STD ini contoh yang paling sering digunakan. Terus kita juga bisa menggunakan dengan cara yang lebih aman dengan cara ini std code plus hello garis kiri hello. Ini std yang paling aman digunakan. Terus untuk alias nama name std dengan cara menggunakan seperti ini. Nah, namespace std count dan juga hello, ini ada using namespace yang biasa digunakan dalam penggunaannya. Berikutnya kita akan belajar tentang ini dan mempelajari tentang latihan dengan konversi suhu, kalkulator, dan juga data mahasiswa. Saya akan menyediakan latihan seperti pemrograman dengan konversi suhu dari Celsius Fahrenheit, kalkulator sederhana, latihan sebelumnya yang belum ditampilkan yaitu pola data mahasiswa. Data mahasiswa dikelola menggunakan struct dengan vektor untuk menampung banyak data. Program dapat menampilkan seluruh data dalam format rapi bukan loop dengan kemampuan kita dalam mengolah data lebih kompleks. Oke, kita langsung aja di codingnya. Kalau di konversi suhu, kalian bisa menggunakan dengan CPP, double top, double C, dan return C.
Untuk contohnya sini kita seperti ini di suhu dengan kalkulator. Nah, ini udah untuk suhu simpel CPV, combine, GT, suhu simpel. Jadi ini menggunakan W2CV, literan ini untuk suhu, untuk suhu kalkulator derajat Celcius, Fahrenheit, Celsius, terus 0 untuk keluar. Pilih scene ya, pilihannya ada masukkan suhunya berapa, scene count ya, C2V, fit, terus if else, pilihan masukkan suhu, pilihan selesai, pilihan tidak valid, jika kita coba aja satu, ya itu pilihannya, bisa pilihan titik nol, 90 sama dengan 4.82, maka dia akan membedakan dari Celsius ke Fahrenheit. Kalau misal ke Fahrenheit dulu dia akan kembali 14,9 Celsius. Berikutnya untuk tipe data mahasiswa, sini kan menggunakan satu program yang sama itu data mahasiswa. Nah, di sini kan stack student, string, index, vector student, constant string, terus age main, kalau data mahasiswa, tabel mahasiswa, lihat semua, cari di by ID, hapus by ID, keluar. Dia akan mencari nama mahasiswa seperti name atau yang lain dengan program seperti ini, masukkan ID. Kalau bisa kita coba run, kita bisa tabel mahasiswa dulu sini, ID-nya 40202, namanya 4, nilainya 90. Kalau misal kita lihat cari ID di 3, ID-nya kita cari 2002, nah dia akan memberi nama data yang dihubungkan tadi adalah ID yang kita tambahkan dari tabel mahasiswa, yaitu 202 Fuad dengan nilai 90. Jadi ada tipe data kayak cari ID mahasiswa, istilahnya menggunakan C++. Sudah, mungkin kita tutup dulu pertemuan kita kali ini. Dari seluruh materi kali kita dapat memahami dasar-dasar pemrograman C++ yang meliput variabel, consta, input, output, array, vektor, fungsi, skop, komentar, kompleks seperti OPP, template, pemrograman, navbar, pada yang lain. Dengan menguasai dasar ini, kita dapat melakukan dalam pendidikan code dengan mungkin bahasa yang lanjut seperti functional based atau yang lain. Jadi cukup pertemuan kali ini, saya Muhammad Aziz Tabihak. Jika ada kurang atau lebih, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.